Pagi ini saya akan sarapan makanan yaitu nasi goreng bersama telur dan juga ada di depan saya mihun goreng dan juga sedikit gorengan. Dan minumannya adalah air putih ya, mineral. Bagaimana sensasi makanan yang akan saya rasakan pada pagi ini? Cuacanya cukup sejuk, ya sedikit hujan rintik-rintik. Dan pada pagi ini lebih kurang sekitar jam 9 pagi hari akan segera sarapan. Bagaimana sensasi sarapan pada pagi ini? Ya, oke. Dan nah, ini mihun ya. Mihun ini ya cukup satu piring, tapi gimana rasanya coba kita nikmati. Ya, mihunnya ini ada bakso yang sudah dikupas-kupas. Memang ini kelihatannya minyaknya kelihatan ya. Ini. Sebelum beraktivitas perlu rasanya kalau yang tidak puasa langsung makan. Tapi kalau tidak berpuasa ya atau yang berpuasa saya pikir tidak makan. Ini kebetulan hari ini hari Kamis dan ada aktivitas yang nanti saya akan kerjakan karena kita masih punya aktivitas untuk mengisi waktu yang berharga dan perlu rasanya untuk membuat kita aktif, membuat kita bisa beraktivitas secara lancar, tidak ada salahnya dan perlu bahkan wajib untuk sarapan. Nah itu mihun, lalu seperti ini nih nasi goreng. Nah, saya akan campur saja nasi goreng campur dengan mihun saja. Lalu ini telurnya ya. Ini telur dadar, telur goreng. Jadi ini sarapannya tadi adalah ya mihun ya. Lalu kemudian ini nasi goreng dan ini telur. Dan ini gorengan satunya ya. Ini gorengan tahu ya. Saya pikir oke. Gorengan ini sebenarnya sudah kemarin terusan. Tapi kita goreng kembali. Jadi kelihatannya seperti ini. Nah, sarapan itu adalah sebagai aktivitas penting bagi setiap orang. Karena sarapan itu sendiri memberikan energi kepada kita untuk menyiapkan kita melakukan aktivitas apapun. Baik mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang memiliki aktivitas kalau mereka yang sudah dewasa dan bekerja. Tapi bagi untuk siswa ya tentu untuk sarapan ini persiapan untuk mereka yang belajar. Nah, sarapan memiliki nilai yang bagus untuk membuat kita memiliki energi
yang bisa dipergunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, bagi mereka yang berpuasa tentu mereka tidak akan sarapan ya, karena mereka sudah memiliki agenda tertentu di mana mereka mungkin pagi hari pas setelah atau jam-jam 4 pagi ya, dan mereka nanti atau jam 3 tengah 4 pagi, nah mereka mungkin sahur ya. Tapi kalau yang berpuasa, tapi ada juga yang berpuasa tidak sahur. Nah, bagi mereka yang berpuasa tentu punya agenda tertentu, sahur, kemudian nanti sorenya buka puasa. Nah, bagi mereka yang tidak berpuasa, ya tentu sarapan menjadi agenda yang sangat penting yang bisa dilakukan setiap harinya untuk mempersiapkan ketika dia mau melakukan aktivitas yang sudah dijadwal atau mungkin yang tidak terjadwal. Bagi siswa tadi, sarapan untuk kegiatan mendukung belajar. Mereka bisa konsentrasi, mereka bisa memperhatikan pelajaran di sekolah yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga mereka sungguh-sungguh bisa belajar untuk mencapai prestasi di sekolah mereka. Nah, bagi mereka yang bekerja, mereka juga bisa konsentrasi untuk bekerja, fokus dalam mengerjakan tugas pekerjaan mereka. Dan tapi bagi mereka yang tidak sarapan, misalnya mereka karena ada persiapan mungkin makannya bisa siang hari, ya bisa juga. Tapi mereka yang sarapan, ya tentu mereka benar-benar memanfaatkan momen itu penting untuk bisa melakukan aktivitas yang mendukung kehidupan mereka sebagai seorang profesional, sebagai seorang misalnya dokter ataupun advokat ataupun pengacara ataupun profesi lainnya. Nah, itu penting sekali. Lalu kemudian kalau mereka yang bekerja sebagai seorang karyawan, ya mereka juga bisa bekerja. Dan mereka yang usahawan, ya mereka sarapan juga untuk bisa berpikir secara jernih, merencanakan suatu aktivitas usaha, dan mereka bisa untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya dan mencapai mewujudkan ya usaha mereka bisa berhasil. Nah, kembali lagi sarapan ini telur ya, cukup enak, dan tahunya oke. Di sini ada kerupuk juga ya. Ini kerupuk. Sarapan sederhana adalah sebuah sarapan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh setiap orang untuk ya menjaga keseimbangan tubuh kita supaya kita memiliki energi. Dengan energi itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja, melakukan aktivitas sesuai dengan masing-masing. Ya, mereka karyawan, mereka profesional, mereka pengusaha, mereka yang pelajar ataupun mahasiswa, dan siapapun, dan untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Untuk mereka yang berpuasa, ya kita hormati, kita hargai. Mereka juga punya tujuan tertentu ya, dengan tujuan untuk satu hal ketaatan kepada ajaran agama. Bisa juga bahwa puasa sebagai langkah untuk bisa menjaga diri, mampu mengendalikan diri, ya mengendalikan emosi. Ketika di jalanan misalnya, dalam perjalanan kadang-kadang terjadi salib menyalip dan mungkin kendaraan kita disalip ataupun didahului oleh orang lain, pengendara lain, kadang-kadang mudah emosi. Nah, di situ puasa menjadi upaya untuk mengendalikan diri, belajar untuk bisa menguasai diri
mengontrol emosi, mengontrol perkataan, sikap, tindakan kita supaya menjadi orang yang stabil emosinya dan bisa menjadi orang yang kusuk di dalam menjalankan ajaran agama ya masing-masing. Ya, saya pikir bukan hanya agama tertentu yang berpuasa, masing-masing ada bahwa semua agama itu juga mengajarkan puasa, dan puasa itu bukan hanya sekedar sebagai upaya mengendalikan diri, tapi juga kadang-kadang sebagai upaya untuk kita semakin kusuk, kita semakin melekat, kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta. Dengan demikian kita menjadi orang yang berkenan, menjadi orang yang sungguh-sungguh disukai, dikehendaki, disenangi oleh Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa. Dan masing-masing tentu punya nilai ajaran tertentu. Nah, kembali lagi puasa ya, kembali lagi sarapan. Jadi apakah sarapan itu harus mengenyangkan atau tidak? Ya, saya pikir tiap orang punya tujuan, punya rencana, dan punya nilai tujuan yang mau dicapai masing-masing individu. Nah, bagi saya secara pribadi sarapan penting dilakukan, tujuannya supaya saya bisa memiliki kekuatan, energi untuk bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Kebetulan profesi saya sebagai seorang pengajar, jadi saya pikir sarapan untuk menjadikan saya bisa konsentrasi untuk menyampaikan materi, informasi, pengetahuan, pelajaran, contohnya pelajaran psikologi anak maupun psikologi dewasa atau psikologi remaja. Kita sampaikan kepada mahasiswa dan supaya mereka benar-benar mengerti apa itu psikologi, ilmu tentang perilaku yang dilihat ataupun yang tidak terlihat, yaitu overt behavior. Ya, itu perilaku yang bisa kita lihat seperti makan, ini adalah perilaku yang bisa dilihat. Perilaku yang tidak terlihat, covert behavior, itu perilaku yang tidak terlihat, yaitu misalnya orang berpikir, orang memiliki perasaan emosi, atau orang mungkin punya rasa gondok, marah, dendam. Nah, itu muncul di dalam perilaku, itu tidak kelihatan tapi dirasakan secara subjektif individual pada diri individu. Nah, sarapan memberikan kekuatan, memberikan energi, dan membuat kita menjadi semakin semangat, aktif, dan bisa konsentrasi dengan baik, melakukan aktivitas dengan baik, dan juga tentu untuk mempertahankan diri supaya kita tidak MAH ya, atau penyakit lambung. Nah, MAH. Dan tentu sarapan dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan ya satu tadi, untuk mempertahankan dan menjaga kestabilan tubuh kita supaya ada energi dalam diri kita untuk melakukan aktivitas sesuai dengan agenda masing-masing. Pekerja, karyawan, ataupun mungkin profesional, ataupun pengusaha, ataupun pelajar, siswa, dan seterusnya, itu beraktivitas sesuai dengan masing-masing porsinya. Lalu kemudian juga apakah harus banyak atau sedikit? Masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri. Kalau mau banyak ya silahkan, kalau sedikit silahkan, kalau sedang silahkan. Yang penting dia bisa mendapatkan energi. Dan yang berikutnya lagi, masalah enak atau tidak itu adalah subjektivitas, dan masing-masing tentu enak si A belum tentu enak bagi si B. Tapi intinya adalah sarapan itu yang penting bisa memberikan energi kepada kita dan membuat kita menjadi semangat, fokus di dalam bekerja. Nah, untuk makanan yang saya makan ini, saya pikir tahunya enak, telur gorengnya juga enak, dan ini mihunnya juga enak.
Nah, lalu minumnya masalah minum, ada yang air putih, ada yang teh, ada kopi, atau mungkin es, atau apa saja, ya itu masing-masing punya, atau jus ya, masing-masing punya kesenangan, kesukaan, dan kebiasaan sendiri-sendiri. Nah, kalau saya secara pribadi lebih banyak sering minum dengan air putih, air mineral. Tujuannya adalah ya supaya secara pribadi sih bahwa itu untuk ya segar, lalu kemudian menjaga diri supaya kalau pas pipis itu airnya bening ya. Dan yang terpenting adalah sekali lagi bukan masalah baik tidak baik, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah, tapi kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, berapa porsi besarnya makanan juga tergantung dari masing-masing. Dan minumnya tergantung diri masing-masing. Apapun jenis sarapan yang dimakan setiap orang tidak perlu dipersoalkan, tetapi intinya bahwa sarapan itu memberikan manfaat untuk keseimbangan tubuh kita supaya kita bisa beraktivitas untuk melakukan apa yang kita kerjakan dan mencapai tujuan apa yang harus kita tuju. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Semoga sarapan ini menjadi inspirasi, menjadi semangat, dan menjadi kebiasaan yang baik bagi mereka atau siapapun, dari anak-anak, remaja, pemuda, ataupun dewasa. Silahkan sarapan dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi dan positif bagi kita semuanya. Salam merdeka, saya Agus Daryo dari Jakarta. Terima kasih.